Soal cukong-mencukong, misalnya saya kasih contoh pengalaman pribadi di dapil saya. Ada caleg yang dibiayai oleh cukong batubara yang kerjanya ngerusak lingkungan. Iya toh? Ada juga caleg-caleg di tempat lain yang biayain orang yang punya kepentingan di daerah itu interest. Ya, apakah itu perkebunan, izin, dan segala macam itu terjadi. Dan kita lihat banyak juga tidak hanya politik uang, tapi politik kekuasaan. Coba lihat yang banyak terpilih itu rata-rata pasti dari dinasti keluarga-keluarga penguasa elit-elit daerah. Politisi PDIP, Deddy Sitorus, menyebut pemilu 2024 paling banyak terjadi pelanggaran, mulai dari aparat hingga penyelenggaraan pemilu. Bahkan, praktik politik uang atau money politik di pemilu 2024 ini sangat masif. Ia mengatakan, sepanjang pemilu yang ia tahu, baru kali ini gila-gilaan masif money politik, hingga sampai ke pemilihan presiden. Ia mempertanyakan pemilihan presiden kenapa menjadi seperti pemilihan kepala desa. Kalau ini berterusan, tidak ada harapan bagi perbaikan. Saya kasih contoh, Mbak. Di dapil saya bekerja 4 tahun penuh. Saya memperjuangkan elektrifikasi, rasio elektrifikasi desa dari 30% jadi 80%. Tapi yang pertama diserbu oleh lawan-lawan saya dengan politik uang adalah desa-desa di mana saya melakukan karya-karya sebagai anggota DPR. Saya kasih contoh. Ada satu sungai besar yang di situ ada ratusan desa, pemilihnya 18.000. Semuanya sudah saya bantu perjuangkan jadi punya listrik di rumah masing-masing. Ya, saya cuma dipilih oleh sekitar 1.200 orang dari 18.000 pemilih. Kedepan kayak begini tidak ada anggota DPR yang akan mau bekerja, Mbak. Menurutnya, proses pengawasan oleh penyelenggara pemilu juga sangat lemah dan terkesan menunggu. Padahal dugaan pelanggaran sudah banyak dilihat. Baru kali ini ia mengalami bagaimana siklus pemeriksaan dan tanpa pengaduan masyarakat atau Dumas, malah kepala desa dipanggil polisi. Jadi ini banyak permasalahan menyangkut kualitas pemilu. Karena apa? Dia udah kerja nggak ada guna ketika orang datang bawa satu suara itu 400.000. Kalau dia dibanding dengan anggota provinsi dan kabupaten, per orang bisa 1 juta lebih. Jadi buat apa anggota DPR kerja capek-capek? Saya kasih contoh lain, ada desa yang saya bantu karena sangat pedalaman dengan ambulan air, speedboat. Itu waktu menyerahkan seluruh warga hadir nih. Ya, saya dampingin, sembako juga mengalir tiap tahun. Pemilihnya 450, yang milih saya cuma 72 orang. Lalu buat apa kita kerja di lapangan? Tunggu aja nanti hari H, serangan fajar, ya lalu dapat suara, kan jadi begitu ini. Deddy menyebut anggaran pemilu 2024 sangat mahal. Namun beberapa pelanggaran tersebut merusak jalannya demokrasi. Sehingga ia mempertanyakan soal fungsi dari pemilu jika pelanggaran masih tidak tersentuh. Deddy juga mengungkap masifnya money politik di dapilnya. Bahkan dirinya yang sudah bekerja selama 5 tahun untuk memenuhi fasilitas masyarakat. Namun hal tersebut seperti tidak ada gunanya karena mereka lebih memilih untuk menerima uang serangan fajar. Saya ini pernah di BAP oleh yang namanya Gakumdu. Proses BAP itu atas orderan dari yang saya tahu aparat penegak hukum. Bahkan saya mau dikriminalisasi juga gitu loh. Jadi ada problem juga yang lebih besar daripada sekedar soal politik uang dalam pemilu kita. Bagaimana intervensi kekuasaan. Saya setuju misalnya kalau yang namanya itu ke Bawaslu jangan jadi kelas 2 dong. Harus benar-benar menjadi lembaga yang independen dan mampu melakukan proses hukum acara sendiri. Karena ada kejadian nih, saya anggota DPR aja di BAP, tiba-tiba ada calon yang punya ikatan kekuasaan, ya, itu timnya terbukti di beberapa tempat melakukan money politik, diadili secara in absentia, tapi calegnya sendiri nggak pernah di BAP sama Gakumdu. Ini gimana kita ini politik kita rusak kayak begini?